Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Fuzian dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan NIM Citair 064. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol BLDC, yaitu ada C-step, sine wave, dan space vector. Nah, dalam mata kuliah praktikum sistem pengendali listrik. Nah, kita mengetahui bagian-bagian pada si BLDC ini ada rotor, stator. Terus di sini ada kutubnya, di sini ada lilitannya, magnet. Di sini ada inner motornya, bagian kutub-kutubnya. Nah, di sini ada external rotor. Terus di sini motor BLDC ini adalah jenis motor sinkron yang menggunakan magnet permanen pada rotor dan kumparan stator untuk menghasilkan torsi. Nah, tidak seperti motor DC konvensional. Nah, motor BLDC ini brushless, tidak memiliki sikat, sehingga membutuhkan sistem kontrol elektronik untuk mengatur arus pada kumparan stator. Oke, di sini selanjutnya pada tugas pada BLDC yang kita lakukan di sini ada six step, terus ada space vector dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membuatnya dengan beberapa metode, yaitu ada six step, SPWM, SPPWM atau FOC. Terus ini ada bagian from, sini kita create aja. Sini kita akan menunggu mungkin pada sistem ini yang akan bekerja pada pengontrolan BLDC. Di sini menggunakan beberapa varian. Ini ada slider yang dibuat, itu ada step mode, terus slider of duty cycle, terus ini start time, terus ini ada dead time. Modenya itu ada mode frekuensi, amplitude, terus support VRF control, terus FIPWM. Dia untuk menghitung modulation. Terus di sini ada VD-nya itu direct voltage dan VQ quadrat voltage. Nah, di sini akan terjadi beberapa generates yang pada si kursor AI ini. Mungkin kita akan menunggu saja. Mungkin di sini sudah terjadi prompt karena tadi banyak error yang kita prompt itu. Mungkin kita akan prompt ulang. Mungkin di sini sudah selesai pada si bagian file GUI-nya. Ini sudah selesai semua. Kita tinggal run saja. Nah, di sini sudah tertampil pada BLDC motor control dengan analisis yang ada pada sebuah grafik real time current waveform. Sini ada real time voltage enhanced signal. Di sini ada nilai duty cycle. Sini startup time. Sini ada dead time-nya. Sini untuk menjalankan motor. Terus ini ada proses log-nya. Mungkin kita zoom saja. Di sini untuk mengkonekkannya. Sini ada metode six step, SPWM. Terus ada SPWM FOC. Oke. Bisa kita atur-atur terus pada SPWM. Oke, frekuensi. Oke, untuk metode 1 di sini ada six step communication. Nah, yang kita lihat di sini ada perjalanannya pada sistem stator ini. Nah, perputaran pada motor DC
melalui yang sistem Parage. Di sini kita mengatur duty, startup, dan date time yang kita atur. Nah, data ini dinaikin sampai 50. Terus akan menampilkan hasil grafik, dia akan lebih cepat. Nah, ketika diubah menjadi 100 pada analisis grafik ini, nah startupnya itu 50 dan si putaran pada motor ini makin cepat. Nah, di sini startup kondisinya 500 ini lebih cepat lagi. Nah, ketika di nolin dia akan langsung mati. Duty cycle 0, terus si startup ini dia 500, dia akan langsung stop karena si duty cycle ini akan mempengaruhi pada si sinyalnya. Nah, daytime ini dia waktu matinya. Nah, kita atur sesuai yang kita inginkan pada BLDC ini. Nah, untuk delay pada MOSFET. Nah, pada MOSFET. Oke. Kita lanjut pada konsep dan hasil percobaan ini. Nah, dalam prinsip kerja ini mengalirkan arus lilitan motor pada 6 langkah komutasi yang bergantian. Nah, karakteristik ini sinyal keluaran cenderung berbentuk kotak atau trapesium. Nah, pengujian duty cycle ini, pengaturan duty cycle itu contoh itu 50% yang sangat berpengaruh langsung terhadap torsi dan kecepatan motor. Yang motor ini cenderung menghasilkan getaran yang lebih terasa. Nah, dalam analisis daytime itu yang disebut tadi, yaitu daytime itu sangat krusial, ya, sangat mencegah short circuit pada MOSFET. Nah, pada percobaan ini penurunan nilai daytime secara ekstrim, yaitu dari 100 ke 20 atau 5. Nah, justru menyebabkan motor ini melambat dan tidak responsif. Oke, kita lanjut pada metode 2, yaitu ada sine wave control. Nah, di sini ada sine wave control. Nah, pada start motor dengan frekuensi itu 1,5, itu paling pelan, paling kecil maksudnya. Nah, ketika di frekuensinya dinaikkan jadi 50 dan ketika 75 pada putaran motor ini akan semakin cepat ketika si frekuensinya dinaikkan. Nah, hasil oscilloscope itu akan menampilkan seperti yang ada di GUI di platform I/O. Nah, ketika amplitudenya dinaikkan, dia makin kenceng atau lebih cepat. Mungkin nah, dalam amplitude ketika frekuensinya 0 atau 10 atau kecil, di amplitudenya besar itu bahkan mengurangi pada getaran itu. Nah, mungkin pada konsep dan hasil percobaan ini menghasilkan tegangan keluaran berbentuk gelombang sinusoidal yang murni untuk mengurangi riak atau torsi ripple. Nah, monitoring sinyal pengujian pada 2 probe
osiloskop, yaitu untuk memantau gelombang sisi positif dan negatif secara bersamaan. Nah, dengan hasil pengujian pergerakan motor jauh lebih stabil dan halus smooth dibandingkan metode step, dan pengaturan amplitudo ini yang sangat berbanding lurus. Dengan kecepatan semakin besar amplitudo, putaran motor ini semakin cepat, namun dia akan mengurangi pada getaran tersebut. Sip. Terus di sini ada metode 3, space vector PWM. Oke. Di sini ada space vector PWM. Nah, di sini ada pengaturan frekuensi, modulation. Nah, 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 di sini ada VD-nya. Nah, dalam torsi ketika dinaikkan, nah frekuensinya dinaikkan. Nah, motor ini ketika torsinya dinaikkan, maka dia akan semakin cepat. Nah, oke. Nah, itu pada metode 2. Nah, dari hasil konsep dan hasil percobaan ini, prinsip kerja teknik modulasi ini lanjut yang mempresentasikan tegangan referensi sebagai vektor ruang putar untuk mengoptimalkan penggunaan tegangan DC bus. Atau hasil pengujian respons sistem ini sangat linear terhadap perubahan parameter input. Nah, variasi frekuensi yang diberikan melalui GUI itu menghasilkan perubahan kecepatan yang presisi. Nah, dengan keunggulan itu menawarkan efisiensi tegangan yang lebih baik dan perputaran motor yang lebih bagus dibandingkan metode konvensional. Terus di sini ada percobaan blinking dalam LM259 dalam bagian MOSFET. Nah, di sini ada bagian ketika di run, dia akan di sini ada program main CPP-nya, terus di sini ada perform nya. Nah, di sini ada settingannya. Nah, dia akan ngeblink dalam si LED tersebut. Oke, mungkin di sini ada percobaan blinking test pada STM32. Nah, pada blinking STM32 ini, dalam STM32 ini itu nggak blink. Nah, di sini hanya terdiri pada upload pada si program ini pada platform film. Terus di sini ada indikator lampunya itu nyala pada di STM32 dengan delay yang diatur mungkin ada 1 detik. Mungkin segitu saja yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Mohon maaf. Mungkin dicukupkan presentasi saya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.